Halo, perkenalkan saya Baskoro dari SmartVan dan kali ini saya akan menjelaskan bisnis vending mesin kalkulator. Dalam berbisnis vending mesin, lokasi merupakan salah satu faktor yang penting. Dalam video ini kita akan mengetahui mengapa lokasi itu penting. Nah, saya akan membantu Anda, calon pemilik bisnis, untuk mengetahui apakah suatu lokasi itu menguntungkan atau tidak. Pertama, ada beberapa faktor penting dari lokasi yang perlu Anda ketahui. Faktor-faktor penting tersebut adalah foot traffic, density, dan waiting time. Yang pertama adalah foot traffic. Foot traffic adalah jumlah orang yang melewati titik di mana vending mesin akan ditempatkan. Semakin tinggi foot traffic, maka lokasi akan semakin berpotensi. Density adalah kerapatan di suatu lokasi. Jadi ketika kerapatan di suatu lokasi tinggi, maka makin terfokusnya perputaran orang pada area tersebut, sehingga menambah potensi untuk menjual barang-barang di vending mesin. Sebagai contoh, kita ambil GBK dan stasiun MRT. Walaupun sama-sama memiliki traffic tinggi, tetapi GBK memiliki density yang lebih renggang karena trafficnya tersebar. Sedangkan stasiun MRT memiliki density yang lebih rapat karena trafficnya terkumpul. Waiting time adalah waktu menunggu dari konsumen. Perlu diingat, sifat dari konsumen vending mesin adalah impulsif. Jadi, pastikan konsumen memiliki waktu yang cukup untuk melihat produk yang ada di vending mesin, sehingga konsumen memiliki keinginan untuk membeli produk tersebut. Nah, sampai sini jadi muncul pertanyaan kan ya, bagaimana cara saya mencari lokasi? Yang pertama, Anda bisa mencari lokasi sendiri yang cocok dengan produk Anda. Yang kedua, Anda bisa menghubungi tim SmartVan untuk mencari info lokasi yang membutuhkan fasilitas vending mesin. Yang ketiga, jika Anda berbisnis dengan SmartVan, maka Anda bisa bergabung dengan komunitas. Di komunitas ini, Anda bisa mendapatkan info lokasi baru untuk mengembangkan bisnis Anda. Oke, tadi saya telah membahas faktor-faktor penting dalam memilih lokasi. Nah, sekarang saya akan coba membahas penggunaan kalkulator bisnis vending mesin. Jadi di sini di SmartVan sudah menyediakan kalkulator yang bisa Anda pakai untuk memperkirakan keuntungan pada lokasi tertentu. Di sini ada dua tab, ada fashion sama makanan dan minuman. Jadi kita akan coba masing-masing. Jadi tab pertama ini tuh panduan pengisiannya. Nanti Anda bisa balik ke sini jika Anda butuh. Tapi saya juga akan tetap menjelaskan masing-masing pengertian parameternya. Oke, kita langsung masuk ke yang simbol kalkulator untuk makanan dan minuman. Nah, untuk simbol kalkulator makanan dan minuman ini, jika Anda lihat di screen, itu ada warna kuning untuk shopping mall dan stasiun MRT dan warna hijau untuk sekolah sampai rumah sakit. Nah, tanda kuning itu menandakan lokasi tersebut kurang berpotensi atau secara umum tidak susah untuk untung, sedangkan untuk yang hijau itu umumnya lebih bisa untuk. Kita langsung masuk aja ke hitung bareng contohnya. Pertama tuh kita akan pilih salah satu antara sekolah, perkantoran, pabrik, dan rumah sakit. Kita bisa pilih salah satu, mungkin untuk kasus yang paling umum itu di perkantoran. Jadi yang pertama kita akan asumsikan dulu jumlah trafficnya. Di sini kita pakai angka 3.000. Jadi kita anggap kantor itu di dalamnya ada 3.000 traffic setiap harinya. Kemudian untuk conversion rate-nya itu 5%. Nah, conversion rate ini apa sih sebenarnya? Jadi conversion rate itu adalah persentase traffic yang membeli produk di vending. Kemudian kita juga ada jumlah penjualan produk per hari. Jadi ini merupakan formula, yaitu traffic dikalikan dengan conversion rate. Jadi tadi traffic sebesar 3.000 di kantor dikalikan conversion rate didapatkan 150. Kemudian di vending mesin kan juga ada produk. Nah, produk untuk makanan minuman macam-macam kan harganya, dari yang mungkin harganya hanya 3.000 sampai bisa jadi range itu 15.000. Oleh karena itu di sini kami pakai harga tengah untuk harga produk, yaitu sebesar 10.000 rupiah. Nah, dengan harga median produk atau harga tengah produk sebesar 10.000 rupiah, maka didapatkan total penjualan per hari
yaitu sebesar 1.500.000, di mana formulanya adalah penjualan per hari sebelumnya yang kita dapat sebanyak 150 dikalikan dengan harga tengahnya atau median sebesar 1.000, sehingga didapat angka 1.500.000 rupiah. Nah, setelah tadi mendapat total penjualan dari, Anda juga perlu mengetahui jumlah hari operasional. Jadi mudahnya adalah vending mesin walaupun bekerja 24 jam, kita perlu tahu efektivitas si vending mesin beroperasi. Seperti contoh, kita pakai kantor kan kalau secara umum operasi selama 5 hari. Nah, kalau dikalikan dengan 4 minggu, maka didapatkan 20 hari operasi operasionalnya vending mesin di kantor. Kemudian untuk setelah dapat jumlah hari operasional, kita juga bisa menghitung penjualan sebulan, di mana rumusnya adalah penjualan per hari dikalikan dengan jumlah hari dalam sebulan. Jadi tadi total penjualan per hari sebesar 1.500.000 rupiah dikalikan dengan 20 hari, sehingga didapatkan penjualan sebulan sebesar 30 juta. Oke, kemudian setelah mendapat penjualan sebulan, kita juga akan menghitung gross profit dengan menentukan margin terlebih dahulu. Jadi margin itu adalah seberapa besar keuntungan yang Anda dapat dari sebuah produk. Nah, di sini kita asumsikan marginnya adalah 45%. Nah, dengan margin 45%, maka didapatkan untuk gross profit atau rumusnya adalah penjualan sebulan dikalikan margin sebesar 13.500.000 rupiah. Nah, setelah mendapat gross profit sebesar 13.500.000 rupiah, kita perlu menghitung profit bersih dengan cara mengurangi dengan biaya-biaya lain. Nah, di sini biaya yang kita hitung ada biaya sewa tempat per bulan, kemudian ada biaya sewa vending mesin per bulan, 3 ada biaya penggunaan listrik, dan yang keempat ada biaya koneksi. Di sini biaya sewa tempat kita asumsikan sebesar 500.000 rupiah, dan biaya sewa vending mesin sebesar 4 juta rupiah. Kemudian yang 3 ada biaya penggunaan listrik sebesar 300.000 rupiah, dan yang terakhir biaya koneksi internet untuk platform memantau penjualan sebesar 1.000 rupiah. Dengan mengurangkan gross profit dengan biaya yang tadi telah kita asumsikan dari biaya sewa tempat hingga biaya koneksi internet, mendapatkan profit bersih vending mesin makanan minuman di perkantoran sebesar 8.600.000 rupiah per bulan. Nah, jika Anda menghitung menggunakan kalkulator dan mendapatkan angka positif atau bisa sampai 8 juta per bulan, maka menandakan proses tersebut menunjukkan. Nah, untuk vending mesin fashion, itu kita bisa milih antara shopping mall dan stasiun MRT. Untuk kali ini, kita pakai shopping mall dulu. Seperti biasa, di sebelumnya kita juga asumsikan foot traffic, maka di sini kita juga akan asumsikan foot traffic di shopping mall, yaitu kita asumsikan sebesar 1.000 orang. Kemudian untuk conversion rate-nya itu sebesar 2%. Jadi emang produk fashion itu kan harganya cenderung lebih tinggi dibandingkan harga makanan minuman. Itu juga masuk ke produk sekunder, sehingga conversion rate-nya nggak bisa setinggi standar makanan minuman. Dari conversion rate dan juga foot traffic yang setelah kita asumsikan, maka kita bisa mendapat jumlah penjualan produk per hari, yaitu 1.000 dikalikan 2%. Yang didapat adalah 20 produk per hari yang terjual. Nah, setelah mendapat jumlah penjualan produk per harinya, teman-teman juga harus mengetahui harga jual produknya. Harga jual produk fashion itu juga bisa seperti makanan minuman, memiliki range. Oleh karena itu kita akan pakai nilai tengah, yaitu sebesar 100.000 rupiah. Sehingga untuk total penjualan per hari dengan rumus penjualan produk per hari dikalikan harga jual produk, yaitu 20 buah dikalikan 100.000 rupiah, didapatkan angka 2 juta rupiah. Setelah mendapatkan total penjualan per hari sebesar 2 juta rupiah, kita juga harus menentukan jumlah hari operasional si mall. Kalau tadi di kantor sebesar 20 hari, di mall itu bisa sampai 30 hari. Karena mall itu kan dari Senin sampai Jumat terbuka. Sehingga setelah mendapat jumlah hari operasional, kita bisa mendapat penjualan sebulan dengan rumus penjualan per hari dikalikan jumlah hari dalam satu bulan. Sehingga 2 juta dikalikan 30 hari, kita mendapat penjualan sebulan sebesar 60 juta rupiah. Setelah mendapatkan penjualan sebulan sebesar 60 juta rupiah, kita juga akan menentukan profit. Yang pertama, kita harus menentukan margin yang akan kita ambil seperti vending mesin makanan minuman.
Di sini kita asumsikan sebesar 60%, sehingga untuk gross profitnya yang memiliki rumus tujuan sebulan dikalikan margin telah mendapat gross profit sebesar 36 juta rupiah. Setelah mendapat gross profit sebesar 36 juta rupiah, kita akan masuk ke biaya-biaya lain untuk mendapatkan profit bersihnya. Seperti di vending mesin makanan dan minuman, biayanya ada biaya tempat, biaya sewa vending mesin, biaya listrik, dan biaya kredit internet. Dengan asumsi biaya sewa tempat di mall sebesar 15 juta rupiah, biaya sewa vending mesin yang sama seperti makanan dan minuman yaitu 4 juta rupiah, dan ada biaya kebutuhan listrik 100.000. Di sini biaya kebutuhan listrik lebih besar karena beroperasi selama 30 hari, dan kemudian ada biaya koneksi internet. Setelah menggunakan gross profit dengan biaya sewa tempat hingga biaya koneksi internet, didapatkan profit bersih sebesar 16.350.000 rupiah. Itulah cara menggunakan kalkulator bisnis vending mesin. Perlu Anda ketahui, kalkulator ini sifatnya estimasi, sedangkan di lapangan itu jadi angkanya berbeda dengan estimasi yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga Anda perlu memperhatikan dengan detail kondisi di lapangan. Nah, itu tadi dia penjelasan tentang lokasi vending mesin dan cara memperkirakan keuntungannya. Jangan lupa ikuti terus video-video SmartVend dan like, comment, share, ataupun subscribe. See you!